Oke, baik, izin memulai. Selamat siang, Bapak Dewan Guru yang terhormat. Terima kasih atas kesempatan berharga ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami selama 5 bulan. Sebagian besar mahasiswa memiliki pengetahuan yang minim mengenai cara pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mahasiswa seringkali menghadapi permasalahan, yaitu permasalahan tentang sistem pengelolaan keuangan mahasiswa yang belum baik, kurangnya platform yang tepat yang dapat membantu manajemen keuangan mahasiswa, serta pengeluaran yang tidak terkontrol. Faktor dari permasalahan tersebut juga karena mahasiswa belum memiliki penghasilan atau belum bekerja, sehingga tidak jarang dari mereka terjerat akan pinjaman online yang sering terjadi belakangan ini. Next slide. Sehubung dengan hal tersebut, kami dari kelompok 1 memiliki gagasan untuk membuat sebuah solusi, yaitu Financial University, ialah suatu platform berbasis website untuk membantu kemudahan dalam pengelolaan keuangan dan kebutuhan mahasiswa dengan berbagai fitur layanan unggulan. Next slide. Adapun proyeksi pasar yang kami targetkan ialah TAM 9,32 juta mahasiswa aktif berdasarkan data statistik dengan memilih SAM 50% dari TAM atau sebesar 4,66 juta. Sedangkan target pasar atau SOM sebesar 365.000 mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Next slide. Marketing plan yang kami lakukan guna untuk menjangkau pasar diantaranya penyuluhan atau seminar, itu sosialisasi program kepada mahasiswa dan pihak kampus. Kedua, branding sosial media dengan mempromosikan pada sosial media, dan paid promote, di mana kami mengajak mitra untuk ikut serta mempromosikan website kami. Next. Adapun untuk proyeksi keuangan, kami memerlukan modal sebesar 50 juta dengan jabaran 30% dari modal sendiri, 70% dari investasi, serta proyeksi pendapatan sebesar 18.250 juta per tahunnya. Guna untuk menunjang kelancaran bisnis kami bekerja sama dengan beberapa mitra, diantaranya universitas ialah pengguna dari platform kami, serta untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran kampus tersebut, serta dari IDX, yaitu kami referensi saham dan saham untuk mahasiswa, serta yang terakhir itu koperasi dan toko buku untuk menyediakan kebutuhan ATK, buku, dan konsumsi untuk mahasiswa. Untuk selanjutnya itu berikut adalah cara kerja dari website kami. Hal pertama yang dilakukan adalah mengakses website Financial University. Berikut merupakan tampilan awal ketika berhasil mengakses. Di sini akan menampilkan berisi informasi website, informasi layanan, dan kontak aduan. Bisa di-scroll ke bawah. Di sini terdapat juga kontak pengaduan. Ini adalah tampilan ketika belum berhasil untuk akses layanan, maka pengguna perlu untuk melakukan login. Dengan menggunakan username dan kata sandi serta mengklik ERG. Oke, ketika berhasil login, maka akan muncul tampilan dashboard yang berisi layanan yang disediakan mulai dari beli buku, saldo, bayar UKT, saham, dan investasi. Kita coba untuk beli buku. Di sini berisi beberapa tampilan buku yang bisa dibeli oleh mahasiswa untuk menunjang perkuliahan. Di sini juga ada menu search bar untuk mencari buku yang diperlukan. Ketika telah menemukan buku yang ingin dibeli, maka klik beli buku, maka pembelian berhasil. Untuk layanan selanjutnya itu ada pembayaran kampus. Ini adalah fitur layanan yang menyediakan pembayaran seperti UKT. Untuk melakukan pembayaran, maka mahasiswa perlu melakukan pengisian formulir seperti nama, NIM, dan juga nominal dari pembayaran.
Oke, kemudian bisa tekan klik bayar, maka akan muncul notifikasi pembayaran ketika berhasil. Oke, untuk selanjutnya kami juga memiliki fitur tabungan. Di sini menampilkan informasi dari tabungan mahasiswa serta daftar transaksi yang pernah dilakukan oleh pengguna. Oke, untuk selanjutnya kami juga menyediakan fitur saham. Di sini merupakan ketika mahasiswa memilih salah satu investasi atau saham, maka di sini terdapat informasi berikut merupakan portofolio dan daftar saham. Untuk selanjutnya, investasi. Pada halaman ini menyediakan beberapa pilihan investasi yang bisa diikuti oleh mahasiswa, misalnya Bareksa. Di sini kami menampilkan beberapa informasi yang terkait dengan Bareksa, keunggulan dan kinerja investasi tersebut. Oke, di sini kami menyediakan 3 referensi pilihan untuk mahasiswa. Untuk selanjutnya ada fitur investment. Untuk fitur investment ini adalah lebih ke spesifik kategori dari investasi, misalnya stock, bond, dan syariah. Dan untuk fitur layanan terakhir yang kami tawarkan ialah arisan. Oke, halaman berikut ini berisi tampilan testimoni dari anggota arisan. Kemudian ketika mahasiswa ingin bergabung atau join, maka klik salah satu testimoni yang ada. Oke, begitu saja layanan atau fitur yang kami tawarkan pada Financial University. Ketika telah selesai menggunakan kami, maka bisa login, logout. Oke, adapun keunggulan dari fitur kami yaitu akses mudah melalui website, memperoleh pembayaran uang kampus, dan edukasi keuangan, literasi, dan inklusi keuangan. Next slide. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah Financial University adalah sebuah solusi yang inovatif dan disesuaikan untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan mahasiswa dengan komitmen memberikan nilai tambah kepada mahasiswa atau pengguna dan tetap menjaga keberlanjutan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 1, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh kita applause dulu, luar biasa ya, cukup kreatif teman-teman, sudah ada virtual background baru, kemudian cara penyampaiannya yang sangat sesuai ya dengan durasi, bahkan malah kurang gitu. Ya, selanjutnya kepada Mas Aji, disilahkan. Ya, makasih teman-teman kelompok 1, keren idenya. Memang kalau ngomong latar belakang masalahnya clear ya, memang masalah financial management di mahasiswa itu salah satu yang mungkin jadi pain point yang kita lihat juga. Terus tadi juga ide-ide tentang fitur-fiturnya menarik. Mungkin kalau pertanyaan tadi kan menghimpun cukup banyak informasi ya, tadi misalnya kayak tabungan atau kayak investasi. Itu kalau secara teknis mereka tuh input atau memang ada semacam kayak scraping atau integrasi yang rencananya mungkin terbayang untuk dikembangkan nih sama teman-teman untuk mengupdate ya informasi data yang dimiliki oleh user. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi untuk sekarang fitur kami yang tabungan itu menggunakan input manual. Jadi mahasiswa bisa menginput manual. Jadi yang kita kembangkan itu secara teknis seperti expense tracker, yang dimana akan kalau diinput nominal expense-nya akan ada di database, dan kemudian jika diinput lagi nominal yang baru akan ditambahkan. Jadi it's like an expense tracker where students can see that they can visualize their expenses, and so hopefully by visualizing they have an image of how much they spend, and from there they can manage their finance more. Thank you.